Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Destriana Prastica, NIM 240164028. Saya dari LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang saat ini sedang melaksanakan praktik pengalaman lapangan di SMP Negeri 1 Purwokerto. Saya menyampaikan materi menulis pidato persuasif kelas 8 semester 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Terima kasih. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Yang laki-laki sudah ganteng? Sudah. Yang perempuan sudah cantik? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Pak Ketua, Mas Ketua ya, kita tolong untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Alhamdulillah. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Adilia, hadir. Jasmine, Resti, alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Dipertahankan, semoga semuanya selalu hadir dan sehat. Amin. Selanjutnya kita akan membuat kesepakatan belajar terlebih dahulu ya. Ibu bacakan untuk kesepakatan belajar pada hari ini. 1. Peserta didik aktif selama mengikuti pembelajaran. 2. Peserta didik tidak diperkenankan menggunakan gawai sebelum diperintah guru. 3. Jika peserta didik mengalami kesulitan, dapat bertanya kepada guru. 4. Peserta didik tidak diperkenankan keluar kelas tanpa izin guru. 5. Peserta didik tidak boleh makan dan tidak membuat gaduh selama pembelajaran. Bisa diterima kesepakatan belajar ini? Bisa. Bagus, terima kasih. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi apa? Ada yang masih ingat? Struktur pidato persuasif. Ya, struktur pidato persuasif. Apa saja strukturnya? Yang pertama, Pembukaan, isi, penutup. ya, pintar, masih ingat semuanya. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu langkah-langkah menulis pidato persuasif. Ya. Sebelum melanjutkan materi, Ibu ingin memberikan sebuah motivasi. Anak-anak, kalian mempunyai sebuah kertas? Jika mempunyai, silakan kalian siapkan. Kita akan membuat pesawat kertas. Anak-anak Ibu yang Ibu cintai, pernahkah kalian bermimpi menjadi sesuatu di masa depan? Menjadi guru, dokter, arsitek, seniman, afiliator, bahkan menjelajah dunia. Hari ini kita semua akan memulai penerbangan impian kita. Di sini Ibu membawa sebuah pesawat kecil sederhana. Pesawat ini hanya terbuat dari kertas, tetapi bisa membawa kita terbang tinggi setinggi mimpi-mimpi kita. Pesawat ini kita sebut sebagai pesawat impian.
Setiap lipatan pesawat ini adalah langkah kecil menuju masa depan. Setiap embusan angin saat kita menerbangkannya adalah semangat kita untuk terus maju. Di atas pesawat ini, silakan kalian tuliskan mimpi kalian, sekecil atau sebesar apapun itu. Karena dari impian yang kalian tulis hari ini, bisa lahir perjalanan besar di masa depan. Sekarang, ayo kita siapkan pesawat kita tuliskan impian kita, dan kita terbangkan bersama-sama. Dan yang perlu diingat, jangan pernah takut untuk bermimpi, karena semua perjalanan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil. Silakan anak-anak bisa menuliskan mimpi kalian. Sudah? Baiklah, Ibu minta kalian untuk berdiri ya. Hidup bagaikan pesawat kertas, terbang dan pergi membawa impian. Sekuat tenaga dengan hembusan angin, terus melaju terbang. Jangan bandingkan jarak terbangnya, tapi bagaimana dan apa yang dilalui. Karena itulah satu hal yang penting, selalu sesuai kata hati. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, Bismillahirrahmanirrahim, kita terbangkan pesawat impian kita. Tepuk tangan untuk kalian. Silakan kembali. Semangat untuk mencapai meraih mimpi-mimpi kalian. Selanjutnya, sebelum Ibu menyampaikan materi, berikut akan Ibu bacakan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu 1. Peserta didik mampu memahami langkah-langkah menulis pidato persuasif dengan baik. 2. Peserta didik mampu membuat pidato persuasif dengan tepat. 3. Peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi dengan baik. 4. Peserta didik mampu menyelesaikan evaluasi dengan benar. Anak-anak, Ibu ingin bertanya, mengapa sih kalian perlu menyusun teks pidato? Ada yang ingin menjawab? Oh iya, Mbak Isya ya? Silakan. Agar teks yang dibuat terstruktur dan jelas. Ya, betul. Agar teks pidato yang dibuat terstruktur dan jelas sehingga mudah dipahami. Selanjutnya, bagaimana cara menyusun teks pidato yang baik? Ada yang ingin membantu menjawab? Oh iya, silakan Mas Arjun. dengan cara memperhatikan struktur dan langkah-langkah penulisan yang benar. Ya, betul. Dengan memperhatikan struktur dan langkah-langkah penulisan pidato. Struktur pidato tadi ada pembukaan, isi, dan penutup. Di bagian pembuka terdapat salam pembuka, lalu ucapan penghormatan, lalu ucapan syukur, dan pengantar menuju topik utama. Lalu di bagian isi berisi tujuan, hal-hal yang akan disampaikan, dan sebagainya. Di bagian penutup berisi kesimpulan, harapan, permohonan maaf, dan salam penutup. Itu ya, nanti kita pelajari kembali. Nah, anak-anak, ini dia pengertian pidato persuasif. Kita mengulas kembali ya. Pertemuan sebelumnya sudah disampaikan tentang pidato persuasif itu apa. Ada yang ingin membantu membacakan? Silakan, Mbak Tisha ya. Pidato persuasif adalah pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu atau berisi pesan yang disampaikan pembicara kepada pendengar untuk mempengaruhi atau mengajak masyarakat. Ya, terima kasih. Pidato persuasif. Persuasif itu artinya mengajak. Ya, jadi ketika seseorang menyampaikan pidato persuasif, artinya orang tersebut
Bapak, Ibu guru, serta yang berbahagia teman-teman semua. Ini bisa ya, seperti ini. Ini urutannya dalam menggunakan salam penghormatan. Diingat-ingat yang terhormat untuk jabatan yang paling tinggi, lalu selanjutnya yang saya hormati, yang kami hormati, dan teman-teman yang berbahagia atau teman-teman yang saya cintai. Lalu ucapan syukur. Ucapan syukur ini adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kalimatnya, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul. Lalu bisa ditambahkan selawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW. Itu boleh. Nah, ini sebagai pemantik ya untuk kalian sebelum kalian nanti menulis pidato persuasif. Selanjutnya, mengapa kita perlu menyusun teks pidato? Yang pertama tentunya agar pesan yang disampaikan lebih jelas, yaitu. Yang kedua, memiliki urutan yang baik dan terstruktur. Agar urutannya itu baik, jelas dan terstruktur, tidak terbolak-balik ya. Urutannya pembuka, isi penutup, bukan penutup, isi baru pembuka. Nah, itu. Lalu menghindari lupa atau kehilangan poin penting. Ya, dalam menyusun teks pidato, tentunya kita menyiapkan terlebih dahulu teks pidato untuk dibaca, untuk dipahami, agar kita tidak lupa. Ya, kalau kita pakai metode impromptu itu bisa saja kita lupa. Nah, untuk yang paling aman adalah menulis teks pidato terlebih dahulu, dibaca berulang dan menyampaikan pidato. Lalu selanjutnya meningkatkan rasa percaya diri. Tentu saja ketika kita menyampaikan pidato persuasif, rasa percaya diri kita akan meningkat. Tetapi rasa percaya diri ini untuk menimbulkan atau meningkatkan rasa percaya diri perlu proses ya, tidak bisa langsung dalam sekejap. Lalu menggunakan bahasa yang tepat dan menarik. Ini tadi ya telah Ibu sampaikan bagaimana cara menyusun pidato yang baik. Yang pertama terdapat pembuka, bagian pembuka yaitu berisi 4 bagian: salam pembuka, salam penghormatan, ucapan syukur, dan pengantar ke topik utama. Ada bagian isi, berisi informasi inti yang dilengkapi dengan fakta dan data agar dapat diterima pendengar. Lalu penutup, kesimpulan, berisi kesimpulan, ucapan terima kasih, permintaan maaf, dan salam penutup. Tidak lupa juga harus menyertakan kalimat ajakan di dalamnya, karena pidato ini adalah jenis pidato persuasif seperti itu. Sampai sini. Selanjutnya, langkah-langkah menulis pidato persuasif. Yang pertama, menentukan tema atau topik. Yang kedua, menyusun kerangka pidato tadi ya, pembuka, isi, penutup. Yang ketiga, mengembangkan kerangka menjadi teks utuh. Yang keempat, menggunakan kalimat ajakan yang menarik. Yang kelima, membaca ulang dan merevisi teks pidato jika perlu. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo Mbak, silakan. Jika kita sering mendengar orang berpidato, Ya. orang yang berpidato namanya apa, Bu? Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi orang yang menyampaikan pidato disebut sebagai orator. Orator atau penyampai pidato. Nah, setelah ini kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. 1, 2, 3, menjauh, 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 mendekat, mendekat, menjauh, tangan. Terus lagi, tepuk tangan untuk kalian. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan contoh video pidato persuasif ya. Yang saya hormati Ibu Ustaz Mampu Guru Bahasa Indonesia, Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri Pertamina, serta teman-teman yang saya banggakan. Bersyukur kehadiran Tuhan Yang Esa atas berkat dan berkatnya, sehingga saya dapat menyampaikan pidato saya yang bertema pentingnya melestarikan kebudayaan Indonesia bagi generasi muda. Saya berharap pidato ini dapat memberikan kesadaran bagi generasi muda untuk dapat melestarikan kebudayaan
untuk lebih mengenal kebudayaan dalam negeri. Misalnya dengan olahraga beberapa daerah, tarian daerah atau alat musik daerah, serta semua masyarakat Indonesia harus menyadari pentingnya kebudayaan Indonesia. Oleh karena hal itu, pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman, khususnya generasi muda, untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Marilah kita mengapresiasi dan menjaga kebudayaan Indonesia. Tunjukkan rasa cinta kita terhadap kebudayaan Indonesia agar tidak punah. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan silakan diri. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Anak-anak, setelah kalian menyaksikan pidato tentang melestarikan budaya Indonesia, apa yang dapat kalian ketahui atau apa yang dapat kalian ambil setelah menyaksikan video tersebut? Cara melestarikan budaya Indonesia agar tidak diambil oleh negara lain. Ya, apakah dalam pidato tersebut memuat struktur pidato seperti salam pembuka tadi? Ada. Lalu ucapan penghormatan? Ada. Ucapan syukur? Ya. Lalu selanjutnya ada bagian isi ya tadi. Lalu adakah kalimat persuasif atau ajakan? Ada. Ya tadi marilah kita menjaga dan melestarikan budaya di Indonesia. Lalu ada ucapan terima kasih, permohonan maaf dan salam menumpuk. Selanjutnya kita akan memulai untuk berkelompok ya. Silakan, ini dia kelompoknya. Kalian dapat bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya semua berkelompok. Kelompok tiganya mana? Ini. Silakan. Ya. Lalu kelompok dua mana? Nah, untuk petunjuk pengerjaan LKPD silakan perhatikan ibu terlebih dahulu. Di sini ada flashcard yang berisi gambar kebudayaan daerah Banyumas. Contohnya ini ada festival tersonan. Kalian tentu tahu ya dan pernah melihat langsung, biasanya dilaksanakan di alun-alun ya. Dengan tema ayo lestarikan kentongan sebagai musik tradisional Banyumas. Nah, silakan kalian isi identitas kalian, nama, lalu nomor persensi dan kelas ya, 8E ini. Lalu instruksinya, buatlah pidato persuasif dengan tema yang kamu peroleh dari flashcard. Untuk kelompok 1 silakan bisa menulis pidato secara urut. Kelompok 2 menulis pidato melanjutkan ya bagian isi sampai penutup. Lalu kelompok 3 melanjutkan bagian penutup. Silakan.
saya ungkapkan apa para peternak, bukan sekedar kendaraan. Ini adalah simbol identitas dan kebanggaan bagi masyarakat Banyumas. Saya masih ada yang menggapai logo napak itu kampungan, bahkan ada yang mengayu sempit. Padahal napak adalah warisan budaya. Napak menunjukkan kekayaan, keterbatasan, dan hal intermas yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Banyak tokoh dan artis besar yang tetap percaya diri dengan logo napak, dan mereka karena itu, mari kita ubah cara pandang. Jangan malu makal. Kita harus bangga. Mari kita lestarikan dan gunakan logo napak cara kita menjaga identitas daerah dan budaya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya. Berikan masukan juga ya dalam berpidato. Pidato kalian secara keseluruhan sudah baik dan sudah bagus ya isi pidatonya, sesuai dengan tema yang ada pada flashcard ini. Temanya kebudayaan di daerah Banyumas. Untuk penyampaiannya ketika berpidato adalah bagaimana interaksi orator atau pembaca pidato dengan audiens. Silakan kalian menyiapkan gawai kalian. Kita akan melakukan asesmen formatif atau kuis. Sudah semuanya? Mulai ya. Semuanya benar ya. Lanjut ya. Oh, sudah selesai. Terima nomor saja ya. Apa ini ya? Podium 1 Isna. Tepuk tangan Isna. Bagaimana setelah mengerjakan asesmen formatif ini, kuis ini? Asik ya. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan dari pembelajaran hari ini, bahwa pidato persuasif berisi ancaman yang mengajar ke dalam hal-hal kebaikan atau hal-hal positif. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi pembelajaran ya. Silakan kalian membuka Mentimeter. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Menyenangkan, seru, asik, senang. Apakah kamu sudah paham mengenai materi pembelajaran hari ini? Terima kasih ya. Ibu lanjutkan. Anak-anak, terima kasih sudah memberikan refleksi pembelajaran hari ini ya. Refleksinya sebagian besar positif, mudah-mudahan selalu seperti itu. Di sini kita sama-sama belajar, kalian belajar, ibu pun belajar. Minggu depan kalian akan melaksanakan penilaian semester akhir tahun atau kenaikan kelas ya. Kalian yang semangat, kalian akan naik ke kelas 9. Nah, itu